Kades Loduri Ilir panggil para pihak terkait permasalahan tersendatnya layanan PDAM Bakungan. Loduri Ilir, Media Reformasi, merasa gerah atas laporan warganya yang menjadi pelanggan PDAM Bakungan yang sudah 5 bulan air tersendat mengalir di wilayahnya. Beberapa waktu lalu, Kades Loduri Ilir memanggil para pihak untuk mencari solusi. Dalam kesempatan tersebut, Haji Fahri Arsyad selaku Kepala Desa merasa sangat kecewa atas pelayanan PDAM Bakungan yang seakan lama mengatasi masalah tersebut. Sementara pihak Desa Loduri Ilir sudah memberi hibah tanah untuk pendirian bak penampungan PDAM Bakungan dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan air warganya, tapi oleh pihak PDAM digunakan untuk kebutuhan desa lain. Seperti yang disampaikan Haji Fahri Arsyad, kami ibarat anak ayam mati di lumbung padi dengan suara kerasnya. Dalam acara tersebut hadir juga Bapak Johansa SE-MSI dan Bapak Hairendra SE dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Mereka menghimbau agar masalah ini segera dicari jalan keluarnya. Sementara Suparno selaku Dirut PDAM Bakungan mengatakan, dirinya berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini dan mencari cara untuk mengatasi kebutuhan air seperti yang dikeluhkan warga tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita ya. Derajat, Pak Salani, Pak Iswanto ini Bapak harus punya teleponnya. Kalau ada persoalan dari ketiga ini ya tolong disampaikan ke saya Pak nanti. Pak Kades ada telepon saya, Pak Juan ada telepon saya. Sampaikan kalau memang ada kendala-kendala yang memang tidak bisa dihandle oleh teman-teman atau keterlambatan atau tidak pedulinya. Ini yang jadi persoalan sekarang Pak. Lambat dan tidak peduli ini kan berbeda. Ada pembiaran yang ini. Kita tidak akan bisa lagi seperti itu Pak karena kaitannya PDAM ini sudah setuju bahwa sekalian sekarang ini jadi perunggal Pak. Tentunya kinerja tidak bisa lagi sama dengan pada saat PDAM gitu Pak ya. Kemarin titipannya seperti oleh bapak-bapak dari anggota DPR yang sudah memang mengerti kondisi PDAM tidak tinggal diam. Tetapi ini proses ini akan kita lakukan secara step by step Pak. Tentunya kalau air ini beda dengan pembangunan lain Pak yang langsung bisa, karena kita sendiri mohon maaf seperti tadi Pak Iswanto mengatakan yang dilewati rumah Pak Kades ngalir, tapi rumah Pak Kades sendiri tidak ngalir, kan itu jadi persoalan bagi kami kan, ini yang jadi PR kita. Sehingga saya terus terang pada saat ini Pak, bapak-bapak sekalian, ada Pak Salan ini saya tunjuk khusus Pak, nanti bapak-bapak kalau ada kaitannya dengan keluhan yang dibuka Pak Salani ini, Pak Salani diri Pak. Nah ini orang Tegarong awalnya ini sudah saya tempatkan untuk mengkondisikan water treatment WTP yang ada di Kuta Pak. Karena ya saya inilah informasi yang saya dapat sama dengan Pak Kades, hal-hal menganggap keseriusan kami pada saat ada keluhan besoknya ngalir. Nah, makanya dalam undangan itu saya undang operator yang di atas itu SIP 12. Saya mau tahu job pending pekerjaan dia itu ada apa ya, siap. Itu yang terjadi itu. Kemarin tanggal 29 Pak saya SK-kan Pak beliau dengan Pak Derajat ini posisinya, dan untuk perawatan penggalian sekarang ini sudah tidak lagi karyawan Bapak-bapak nanti enggak. Tapi menunjuk pihak ketiga Pak untuk percepatannya. Salah satu keluhan itu Pak ya, ada keluhan tidak cepat ditanggapi. Nah, nanti langsung laporannya ke Pak Iswanto. Kalau rusak hari Sabtu ada bocor itu Pak. Nanti Senin Selasa gitu. Saat ini tidak Pak. Terjadi itu. Saat ini tidak, kita sudah menunjuk pihak ketiga dan itu dalam kontrak kita on time 24 jam, sehingga saya juga memohon kepada bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang hadir untuk dapat segera menginformasikan apa yang terjadi di jaringan kami. Ya. Tentunya sangat berharga informasi ini. Kami tidak akan bisa mampu melihat pada saat-saat jam tertentu kondisi air kita yang terbuang itu Pak. Bapak-bapak sekalian, Pak Derajat, Pak Salani, Pak Iswanto ini Bapak harus punya teleponnya. Kalau ada persoalan dari ketiga ini ya tolong disampaikan ke saya Pak nanti. Pak Kades ada telepon saya, Pak Juan ada telepon saya. Sampaikan kalau memang ada kendala-kendala yang memang tidak bisa dihandle oleh teman-teman atau keterlambatan atau tidak pedulinya. Ini yang jadi persoalan sekarang Pak. Lambat dan tidak peduli ini kan berbeda. Peduli itu. Ada pembiaran yang ini. Kita tidak akan bisa lagi seperti itu Pak karena kaitannya PDAM ini sudah setuju bapak-bapak sekalian sekarang ini jadi perunggal Pak. Tentunya kinerja tidak bisa lagi sama dengan pada saat PDAM gitu Pak ya. Kemarin titipannya seperti itu, perubahan dari
PDAM menjadi perumda ini tentunya yang diharapkan adalah perubahan mindset kinerja yang akan dilakukan ke masyarakat. Ini pun kami juga memohon masukan dan advice dari Bapak-Bapak sekalian tentang kinerja kami. Saya tentunya sangat berterima kasih kepada controlling Bapak-Bapak dari anggota DPR yang sangat peduli kepada PDAM selama ini, dan tentunya ini merupakan pemicu bagi kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini sudah 18 kecamatan semua, Pak. Dengan total pelanggan kita sudah 88.000. Tentunya ini juga tugas yang tidak mudah karena Kutai Kartanegara ini tidak sama dengan kota, artinya dalam hal pelayanan step by step yang memang harus kita penuhi. Salah satunya ya desa Pak Johan sendiri belum tersentuh oleh PDAM, desa Batuah itu sendiri. Ini juga PR pemerintah, saya dan Bapak-Bapak sekalian untuk memikirkan bagaimana kewajiban pemerintah dalam hal pemenuhan dasar ini juga harus terpenuhi. Mungkin itu penyampaian saya, Pak, jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, tapi kita buka diskusi. Tentunya sangat berharga masukan Bapak-Bapak dari RT, Bapak Kepala Dusun, LPM, dan BPD sekalian dalam tentunya kita akan meningkatkan apa sih yang menjadi keinginan masyarakat sehingga kami akan menuju ke arah situ. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut telah menyampaikan ada plan action memang sudah ya. Ada rencana action yang sudah disampaikan oleh Pak Dirut, yang saya di sini mencatat tadi ada 3 sudah. Jadi sudah ada proses lelang kapasitasnya 50 liter per detik dari dekat BPP yang tadi gabungan Pak ya, gabungan ya untuk menambah itu. Kemudian ada kalau intake kita yang di KRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya hormati Bapak Kepala Desa, Pak Sekretaris Desa, hormati Pak Dirut serta rekan-rekan dari PDAM, hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya hormati saudara saya Pak Rendra dan hadirin berbahagia. Mungkin yang pertama-tama yang saya ingin sampaikan bahwa terima kasih banyak Pak, kesempatan ini saya telah diundang. Kemarin saya dititipi beberapa undangan oleh Pak Limain untuk teman-teman anggota DPRD. Semua sudah saya sampaikan, tidak ada yang tidak saya sampaikan. Tapi saya tidak paham kenapa mereka tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua, terkait masalah PDAM, kami dari DPRD berharap PDAM ke depan bisa lebih maju dan berkembang, Pak. Karena sebelumnya PDAM itu adalah milik pemerintah, BUMD. Sekarang ini sudah kita tetapkan, diperdakan bahwa PDAM berdiri sendiri, Pak, pakai PT. Tetapi untuk penyuplai, untuk pemodal itu tetap dari daerah. Silakan PDAM mengelola dana itu dengan baik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan masalah air. Kami dari DPRD selaku pembuat aturan itu ingin selalu melihat bagaimana kinerja PDAM. Kalau memang tidak benar ya kami berhak untuk memanggil dan semua personal ini kita akan ganti, Pak. Itu yang terutama yang kita ingin sampaikan, bahwa PDAM sekarang bukan lagi seperti dulu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, saya juga terkait masalah PDAM ini, Pak, khususnya di Lojangan ini, telinga saya ini sampai penuh, Pak. Tapi saya orangnya masuk telinga kanan, saya akan saring yang mana baik, yang tidak sebaik saya tidak pikirkan, Pak. Alhamdulillah kemarin Pak Iswanto lagi makan Indomie, saya datang sampai minyak tidak bisa masuk, Pak. Dia masuk, habiskan dulu Pak Iswanto. Ini kalau dibiarkan ini akan mengembang. Beliau saya langsung sidak bersama dengan Pak Rendra. Saya sampai melihat untuk perencanaan pembangunan kualitas 50.000 Pak Dirut yang di samping IPA kita di Batungan sekarang sudah dilelang. Sampai saya turun di penggalian jalan baru yang dibuat oleh Paramurti itu, Pak. Saya minta kepada Pak Iswanto supaya itu agak didalami lagi, Pak. Nah, sampai nanti mobil berat lewat nanti akan, karena kurang lebih hampir 1 meter aja, Pak, kedalaman dari jalan yang baru itu. Atau nanti pecah akan ribut lagi kita. Yang kedua,
di depan ABK itu kompel ABK sekarang sudah terpasang Pak, sudah ada yang pipa 10 in. Ke depan akan disambung lagi yang 10 in sampai di depan kantor desa. Tapi kontraktornya sekarang masih alatnya masih ditunggu Pak ya. Iya. Saya berharap Pak kalau bisa di tahun ini kalau bisa di perubahan Pak Dirut dia usulkan saja kepada DPRD supaya bisa pipa 210 itu sudah sampai di jembatan Pak yang sesuai dengan kita inginkan sehingga dari suplai yang bisa mencapai katakan 6 itu bisa kita fungsikan Pak. Kalau selama ini hanya berkisar sampai 4 sampai 5 Pak ya yang bisa kita keluarkan air itu karena pipanya yang tidak mencukupi. Kalau sudah 10 in seolah lodure saya pikir tidak aman aja Pak. Terus yang selanjutnya saya ingin sampaikan, saya sangat memahami apa yang dipikirkan oleh Loduri Hilir, bukan hanya Loduri Hilir Pak, termasuk Loduri Hulu, termasuk juga Bakungan, Lojanan Hulu dan Purwajaya, kita semua memerlukan air Pak. Kalau saya ingin sampaikan Pak, saya sudah 5 tahun dijanji oleh PDAM, oleh Pak Dirut Pak, tapi sampai hari ini belum ada Pak. 5 tahun Pak, belum sebulan. Tapi kami ya selalu bersabar karena insya Allah kesabaran itu pasti akan ada hasilnya Pak. Kami waktu itu sudah meninjau 7 kilo Pak ya, Pak Dirut dari Embung itu ke IPA-nya. Itu akan kita sampaikan. Embung itu wilayah Loduri Pak. Ya itu saya ini permasalahan yang dihadapi di Loduri ini terkait masalah permintaan warga tadi bahwa akan menutup Purwajaya. Sebetulnya itu adalah keinginan masyarakat Pak. Tapi saya berpesan kepada kita semua, mudah-mudahan hadir pada hari ini. Karena kalau kita menutup itu sama halnya kita Purwajaya tidak mendapat air Pak sebagian. Karena sesuai dengan penyampaian dari Pak Dirut tadi bahwa air yang dari Lojanan dulu baru sampai simpangan lapangan sepak bola Pak. Nah kalau itu ditutup otomatis yang di sana juga tidak akan mendapatkan suplai air. Nah mungkin harapan saya Pak Kades dan Pak Dirut kira-kira bagaimana bisa kita menanggulangi ini supaya tidak terjadi penutupan dan yang kedua Purwajaya juga tetap bisa mendapatkan air Pak. Itu yang harus kita sepakati. Kalau bisa hari ini kita carikan solusinya bagaimana Pak. Karena kalau terjadi penutupan Pak, otomatis ikut lagi Loduri Hilir yang sudah merasakan air, kami lagi yang digugat oleh Purwajaya Pak. Nah saya berharap pada kesempatan ini saya tidak hanya mementingkan Loduri, kita bisa mementingkan seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Lojanan Pak. Kita cari solusinya hari ini Pak Dirut. Saya menginginkan hari ini solusi bagaimana tidak ditutup di Purwajaya, tidak ditutup ke Purwajaya, tapi Loduri tetap bisa berjalan yang baik Pak. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan kepada Pak Dirut bahwa seperti kemarin saya melakukan reses di Datar Asam, pipa sudah terpasang, tapi hari ini belum masuk airnya. Saya mohon kepada Pak Dirut untuk Lojanan, tolong dihitung kembali. Kira-kira kalau perlu ada penambahan daya tekanan berapa yang harus kita tambahin Pak. Kalau perlu ada pergantian pipa berapa pipa yang harus kita benahi Pak. Dan tolong saya sudah sampaikan ke Pak Is. Nanti kita ada rapat RDP terkait masalah PDM untuk Lojanan 20 sehingga kami sebagai DPRD karena kebetulan saya di Banggar Pak, saya bisa menyampaikan ini secara keras Pak bahwa ini kami tidak bisa sampai pulang ke Lojanan Pak gara-gara air nih Pak. Karena mulai dari Bakungan, Loduri, Lojanan semua memerlukan air Pak. Kamu mulai mana Pak? Itu adalah hal yang teknis, tapi saya ingin sampaikan adalah saya minta apa-apa saja diperlukan Pak. Sehingga ke depan 2022 terkait masalah air di Lojanan dan sekitarnya tidak ada lagi permasalahan timbul Pak. Kasihan Pak Ismanto Pak. Dan yang terakhir mungkin Pak Dirut, saya ingin di papan tulis ini ada papan tulis nak? Ada. Nomor Pak Dirut, Pak Iswanto dan semua koordinator dicatat Pak. Sehingga kalau ada permasalahan timbul, bukan hanya Pak Dirut saja, bukan hanya Pak Iswanto Pak, saja sudah yang saya kasih warga. Udahlah kalau nggak percaya omongan saya ini, nah nomornya Pak Dirut saya kasih. ya. Mungkin itu Pak. Sudah Dan saya kasih. terakhir mungkin saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya dengan Pak Arendra Pak tanpa ingin ada hal-hal yang saya inginkan karena ini adalah merupakan zona saya, dapur saya dengan Pak Arendra walaupun tanpa masyarakat saya berjalan dengan sendirinya di lapangan Pak,
mengecek, saya berbincang-bincang dengan Pak Dirut. Andai kan kemarin itu Pak Dirut ada di sini, Pak Dirut juga saya bawa turun ke lapangan, Pak. Cuma beliau orang tuanya lagi sakit di Surabaya, sehingga saya bersama-sama Pak Iswanto berkeliling di Lojanan untuk mengelilingi apa-apa saja terkait masalah perbaikan kita yang ada di Lojanan. Intinya bahwa kami dari DPRD, Pak, berharap ke depan permasalahan air ini bisa teratasi dengan baik, sehingga ke depan kami juga tidak merasa tidak enak, Pak, karena kalau muncul di Facebook itu, Pak, waduh luar biasa, itu kami tidak bisa tidur, Pak. Tapi yakin dan percaya bahwa saya dan dengan Pak Rendra, saya berdua dari Partai Golongan Karya, kami selalu ada di tengah-tengah masyarakat, Pak. Dan kami ingin bekerja tanpa masyarakat tahu, Pak. Itu yang kami inginkan. Oleh sebab itu, saya terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini. Apapun menjadi hasil kesepakatan kita pada kesempatan ini, saya akan selalu berkomunikasi dengan Pak Dirut. Pak Dirut ini, Pak, saya selalu telepon, Pak. Kalau udah saya telepon, saya WA. Ini di dokumen itu rusaknya di mana? Saya tolong saya ditunjukkan. Saya tidak mau kalau hanya sebagai saya turun langsung Pak melihat betul memang ada kerusakan di sini. Tapi insya Allah ke depan Pak Jumain juga selalu nelpon marah-marah kepada saya, Pak. Tapi untuk kebaikan bersama itu tidak ada masalah. Yang marahnya kalau tidak ada penyimpangan itu yang saya tidak senang, Pak. Tapi kalau ada hal-hal yang terkait untuk masalah umat, kita siap saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Harapan saya hari ini, Pak Dirut, jangan ditutup ke Purwajaya, tetapi kita mencari solusi bagaimana Loduri tetap bisa berjalan dan Purwajaya juga terus berjalan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Johan. Pak Indra, tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Kepala Desa serta jajarannya, Sekdes, PPD, PRT, Dusun, Dusun. Kami hormati Bapak Dirut PDAM serta jajarannya. Hadir dengan kami Johansa. Ya, saya rasa memang masalah air ini ada hidup. Ada hidup kita, artinya masalah corona belakangan lah, masalah air ini nomor satu. Ya. Dan memang ada beberapa desa yang terdampak, Pak, ya, khususnya 3 desa Loduri Ilir, ada desa Loduri Hulu dan Bakungan yang memang harapan kami harusnya hadir juga. Dan sempat kemarin waktu kita turun ke Pak Iswanto, waktu Pak Dirut masih di Surabaya, sempat kita minta nanti kita jadwalkan RDP di DPR, undang semua perwakilan desa supaya jelas permasalahannya di mana dan solusinya apa. Karena memang yang tidak bisa kita redam ini adalah masyarakat. Masyarakat tahunya pokoknya salah terus, tidak perlu tahu. Makanya dan memang wajar kita maklumi karena masalah air ini tidak bisa kita tunda, Pak. Makanya yang saya bisa simpulkan pada pertemuan kita hari ini adalah solusi terhadap apa? Waktunya, Pak, time schedule-nya. Karena bicara solusi jangka panjang, tadi Pak Dirut sampaikan memang sudah ada solusi jangka panjang, pembangunan pengolahan air. Aman, Pak, ya, yang 5M tadi, Pak, ya? Insyaallah. Aman. Kemudian solusi jangka panjangnya pembangunan pipa dari Bakungan ke Jembatan Laut. Itu insya Allah kami sepakat dengan Pak Johan, nanti kita dorong, Pak. Nanti kita sampaikan di TAPD, mudah-mudahan ada celah di perubahan, itu solusi tercepatnya. Dan kemudian kembali lagi, Pak, solusi jangka pendeknya. Nah, ini mungkin saya minta nanti kita sampaikan ke Pak Dirut time schedule-nya, Pak, biar masyarakat paham. Kalau tadi yang pengolahan air masih proses lelang Februari, pelaksanaannya kapan, selesainya kapan, Pak, mohon disampaikan. Terus terkait pemasangan pipa 10 in yang dari ABK ke kantor desa Bakungan, nah, itu time schedule-nya kapan, Pak?
Ini mohon dipercepat itu, mohon ditekan kontraktornya karena masih tinggal menunggu aksesoris Pak Is. Iya. Ya, itu. Kemudian tadi dari masyarakat desa Loduri Ilir juga menawarkan solusi instan. Iya, tapi kan bilang Pak Dirut tidak bisa se-ekstrim itu. Makanya ini kita sama-sama diskusi. Tadi Pak Dirut menawarkan kalau ada lahan untuk intake baru, pemindahan intake, ya ada lahan Pak. Cuma saya bicara kembali lagi bicara waktunya. Ini kapan, yang mana paling cepat menurut saya gitu loh. Nah, karena kita bicara waktu, Pak air tidak bisa ditunda, kebutuhan hari-hari. Kita bicara solusi tercepatnya. Ya, Reporter SKU Media Reformasi, Amziana Putri dari Desa Bakungan melaporkan.